menuju Masjidil Aqsa. Sementara Al-Mi'raj adalah as-sayrus samawi, perjalanan vertikal, perjalanan langit, atau bahasa kitanya, istilah lainnya perjalanan luar angkasa, perjalanan antar galaksi. Jadi Rasul itu orang pertama yang menembus angkasa. Dulu kita waktu belajar di SD SMP, orang yang pernah ke bulan siapa? Kalau dari Amerika Neil Armstrong, dari Rusia Yuri Gagarin. Tapi ternyata 1400 tahun yang lalu Rasul bukan hanya ke bulan, sampai menembus angkasa, sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha dan di Al-Mustawa. Itulah Al-Mi'raj, yaitu perjalanan antar galaksi, perjalanan samawi, perjalanan luar angkasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentu di balik kisah perjalanan ini banyak hikmah yang dapat kita petik. Salah satu hikmah yang dapat dipetik dari kisah Isra Mi'raj itu adalah satu hikmah yang diungkap oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Beliau seorang ulama dari Libya. Beliau itu masih hidup sampai sekarang orangnya, dan sampai sekarang itu sudah mengarang 77 kitab. Masya Allah. Jadi karyanya, kitabnya itu berjumlah 77 ya. Biasanya ulama yang fokus ke ilmu, fokus ngarang kitab itu enggak punya santri, Pak. Karena itu emang konsekuensi ya. Kalau fokus ngarang kitab, fokus ilmu, biasanya enggak punya santri. Nah, ini seperti Imam Nawawi, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, mereka enggak punya santri, Pak. Ya, tapi karangan kitab mereka sangat banyak. Bahkan itu karangan kitab sudah ratusan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih dibaca dan dikaji, bahkan oleh masyarakat kita. Nah, itu ulama yang pertama. Ada yang fokusnya ngarang kitab, dia biasanya nggak punya santri. Dan ada ulama yang fokusnya santri, santrinya sampai 2000, 4000, 8000, 20.000. Tapi biasanya enggak punya karangan kitab. Kenapa sibuk sama santri? Santri ada yang sakit, santri ada yang punya masalah ini itu. Kadang pondok kehabisan makanan, kiainya ngambil beras dulu, kiainya ngambil sayuran dulu, kiainya ngambil daging dulu, jadi hutang kiainya. Akhirnya kiainya sibuk nyari dana untuk menutupi kebutuhan pondok. Makanya enggak sempat ngarang kitab. Ya, jadi hidup itu pilihan. Ketika kita jadi kiai, mau jadi kiai yang model mana? Yang model banyak kitabnya atau yang model banyak santrinya? Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam kitab beliau yang berjudul As-Sirah An-Nabawiyah, beliau mengatakan bahwa salah satu hikmah yang dapat dipetik dari perjalanan Isra Mi'raj adalah sholat itu terbagi menjadi dua, kata beliau. Ada sholat zahir dan ada sholat batin. Ada sholat fisik dan ada sholat kolbu. Dari mana beliau bisa menyimpulkan seperti itu? Ternyata setelah saya cari, beliau menyimpulkan dari ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud bi'abdihi, hambanya? Lihat di dalam kitab-kitab tafsir. Seperti tafsir Al-Imam Ibni Katsir, itu namanya At-Tafsir Bir-Riwayah. Atau misalkan tafsir yang paling ringkas, tafsir Jalalain, dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Al-Mahalli nafsirin dari Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian balik Al-Fatihah, habis nafsirin Al-Fatihah wafat.
Diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti dari Al-Baqarah sampai Al-Isra. Atau misalkan di dalam tafsir Fathul Qadir karangan Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, At-Tafsir bir-Riwayah wad-Dirayah. Ini tafsir yang paling saya suka, Pak. Karena dia menyatukan, menggabungkan, merekonsiliasi antara tafsir riwayat dan tafsir logika, tafsir pendapat digabungkan oleh beliau. Yang dimaksud bi'abdihi adalah bil jasad waruh. Rasul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu bukan dengan ruhnya saja, akan tetapi dengan jasad dan ruh. Maka jasad ini sebagai simbol ibadah zahir dan ruh sebagai simbol ibadah batin. Maka ketika kita melaksanakan sholat, kata Syekh Ali Muhammad As-Solabi, jangan hanya sekedar sholat zahir saja. Sholat jangan bawa fisik saja, kaki, tangan, kepala, semuanya sholat, tapi kolbunya kemana? Namun kata beliau, sholat selain sholat fisik, selain sholat zahir, maka kita pun harus melaksanakan sholat batin. Di dalam kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau itu memadukan antara syariat dan hakikat, sehingga di setiap babnya itu pembahasan fikih ibadah, tapi bukan hanya dijelaskan secara syariat, tapi dijelaskan secara hakikat dan tarekat. Ketika membahas sholat, Syekh mengatakan seperti ini: sholat terbagi menjadi dua. Ada sholat syariat dan ada sholat hakikat, sholat tarekat. Apa itu sholat syariat? Sholat syariat adalah sholat yang hanya sekedar mencukupi rukun dan syaratnya saja. Bapak mencukupi rukun, melaksanakan syarat, maka sholat Bapak sah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Kita katakan selamat datang pada guru kita Al-Habib Luqman Al-Attas. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sholat zahir, sholat hanya sekedar fisik saja, badan saja, cukup rukun syarat terpenuhi, maka sholatnya sah secara syariat. Walaupun kolbu sama pikirannya kemana aja, Pak. Allahu Akbar, durian jonggol enak nih, lagi panen lagi. Wah, habis ini kita ke Jonggol nih, ya, kita explore durian. Wah, ini di Jonggol durian apa yang terkenal? Durian Petruk apa durian apa itu ya? Atau di Subang, At-Tahi, enak durian Masmuar, durian Cane. Di mana? Di Subang. Waduh, ya. Habis ini ke Subang nih, mumpung nggak ada kerjaan, ya. Nah, jadi yang sholat hanya fisik saja, sementara kolbunya tidak ikut. Dalam pandangan syariat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat ini tetap dianggap sah. Tapi dalam pandangan hakikat, dalam pandangan tarekat, sholat ini merupakan sholat yang mazmum, sholat yang tercela. Kenapa? Karena engkau hanya menghadapkan fisikmu saja, tapi kolbumu tidak diikutkan bermunajat dan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Syekh Abdul Qadir, selain sholat syariat, kita butuh kepada sholat tarekat. Yang hadir itu bukan cuma fisik, tapi kolbu kita, ya. Maka ketika kita sholat itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita letakkan seluruh akuan-akuan kita. Orang punya ilmu, akuannya ilmu. Orang punya jabatan, akuannya jabatan. Orang punya pengaruh besar, terhormat, akuannya kehormatan. Maka kalau kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita letakkan, kita tinggalkan semua akuan kita. Jangan ada satupun yang dibawa ketika kita sholat. Kita punya ilmu, letakin dulu ilmu kita.
Jangan sampai kita masuk masjid merasa paling si ilmu. Oh, yang lain nih di bawah saya semua. Fikih saya mah jangankan Sapinah, Jurumiyah, Fathul Mu'in luar kepala. Minhaj seluruh syarahnya udah saya baca. Waduh. Gimana kalau misalkan imam batal, saya tahu cara gantiinnya. Sujud sahwi saya hafal semua. Ya. Nah, secara syariat tidak jadi masalah merasa orang paling alim di masjid ketika sholat, tapi menurut tarekat itu merupakan sesuatu yang tercela. Maka kata Syekh Abdul Qadir, tinggalkan dulu ilmu kita, menghadap Allah, pergi ke masjid, jangan pernah merasa memiliki apa-apa. Atau seorang pejabat ketika akan masuk masjid melaksanakan sholat, letakkan jabatannya dulu. Jangan sampai jabatan itu dibawa masuk ke dalam karena bisa kacau Pak kalau jabatan dibawa masuk ke masjid. Ya, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadap Allah, jangan ada apapun yang kita bawa, jabatan, kehormatan, apapun itu kita letakkan semuanya di luar, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan hina sehina. Kalau Ama Uci menganalogikan seperti ini Pak, kita contohkan sama Pak Haji Mo. Kita datang ke rumah Pak Haji Mo, ya, kemudian pulang-pulang kita dikasih parcel sama Pak Haji Mo. Ada anggur, jeruk, pisang, duren, montong. Waduh, parcel pakai ada durennya, mantep banget itu ya. Dapat tuh dikasih Pak Haji Mo, kita bawa pulang ke rumah. Satu ketika kita datang lagi ke Pak Haji Mo, kemudian kita bawa tuh parcel itu, Pak Haji ini dari saya. Cek Pak Haji naon? Buset, eta nu kamariku aing diberet. Ya, dibawa deui geuning, dibawa ka dieu. Kira-kira layak, pantas nggak Pak? Nggak pantas. Ya, ilmu dari Allah, jabatan dari Allah, pengaruh dari Allah, semua keahlian, semua anugerah yang kita dapat sekarang ini itu berasal dari Allah. Maka malu kalau sampai kita bawa ke dalam sholat. Maka Pak, jangan heran kalau kita ngelihat para santri atau sebagian ustadz kiai disuruh maju buat jadi imam itu harus disuruh dulu. Kenapa? Backgroundnya seperti itu, ajaran-ajaran gurunya seperti itu, harus disuruh. Kenapa? Karena memang dia sudah tidak bawa rasa itu. Ketika masuk masjid, dia nggak bawa rasa paling fasih bacaannya, rasa paling bisa sholatnya, nggak bawa rasa. Makanya orang seperti itu, ini biasanya santri-santri salaf, itu kudu dipaksa-paksa. Ya, ngajar kudu dipaksa, ceramah kudu dipaksa, bangun pesantren kudu dipaksa itu orang. Begitu biasanya, karena emang sudah memfanakan dirinya, tidak melihat sesuatu apapun di dalam jiwanya. Yang dia lihat hanya izin, malu kepada selesai. Ya, biasanya orang-orang tarekat seperti itu mah. Ya, cuman kalau kita lihat orang salafi, masya Allah, jadi imam aja berebutan kalau orang salafi. Karena paling sunnah, ya, kami tidak ingin diimami oleh ahli bid'ah. NU Muhammadiyah bid'ah semua. Emang gak ada rasa. Beda torikoh kita dengan torikoh mereka. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pula dengan puasa. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Kira-kira berapa bulan lagi? Sebulan lebih dikit. Puasa, kata Syekh Abdul Qadir, ada puasa syariat dan ada puasa tarekat. Puasa syariat hanya sekedar menahan haus, lapar. Puasa syariat hanya sekedar menahan haus, lapar, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut. Itu puasa apa namanya? Syariat. Tapi puasa tarekat bukan hanya sekedar menahan anggota tubuh, tapi dia pun menahan kolbu dan pikirannya untuk tidak berpaling dari Allah. Bahkan jangankan yang haram, yang makruh pun tidak dilaksanakan. Itu puasa tarekat, puasa batin. Maka Bapak hadirin
yang sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen ibadah kita rapih, ikut tarekat. Ya, walaupun nggak masuk bener-bener. Jadi tarekat itu Pak merapihkan syariat kita. Wajib, sunnah itu benar-benar diterapkan dalam tarekat. Setelah wajib, sunnah nanti muncul tuh cahaya-cahaya, nur-nur dan lain sebagainya. Ya, oleh tarekat itu dirapihkan ibadah kita, dirapihkan akhlak kita, sosial kita, rumah tangga kita, semua dirapihkan agar sesuai dengan apa atau jalan hidup mana yang telah ditempuh oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu satu hikmah yang dapat kita petik dari kisah perjalanan Isra Mi'raj, yaitu satu ibadah yang mana ibadah itu tidak hanya kita menghadap Allah dalam keadaan zahir, tapi juga menghadap Allah dalam keadaan batin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.